kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang kelima ayat yang kelima sampai yang ke-13 secara perhatian kita baca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya yang berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan. Saya tidak tahu ya kalau menghadapi bapak-bapak dokter, tekanan saya agak tinggi. Jantung saya berdebar-debar. Mungkin saya harus kuliah dokter supaya sama gitu ya. Saya kalau di kampus ini jujur ya, agak keramat. Saya tahu detak jantung saya lebih kencang dibanding di tempat yang lain. Ya, takut salah mungkin ya. Karena itu saya memakai slide ini supaya menghindari saya salah, minimal meminimalisir saya membuat kesalahan. Ya. Nah, dari pengungkap yang kita baca tadi, saya mengambil judul khotbah doa menurut kehendak Allah. Ya, karena kita harus pahami ada doa yang kita panjatkan tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata begini: kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Titik-titik itu berarti ada kalimat lain yang tidak saya tulis. Ya. Karena kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini alasan pertama. Kita tidak mendapat sesuatu dari Tuhan karena kita tidak berdoa. Jadi kalau sudah tidak berdoa itu kesempatan untuk mendapat 0%. Ya. Kalau berdoa 50%. Kalau benar dapat, kalau salah tidak dapat. Minimal 50%. Ya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang benar, ada doa yang salah. Ada doa yang dipanjatkan menurut kehendak Allah, ada doa yang dipanjatkan menurut kehendak diri sendiri untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Ya. Doa adalah aktivitas rohani yang sangat penting. Karena itu kita harus mengetahui kebenarannya sehingga kita pun melakukannya dengan benar. Saudara sepakat dengan pernyataan saya ini? Kalau nggak sepakat saya pilih saya pulang. Sepakat ya? Ya, doa adalah aktivitas rohani yang sangat penting. Kita sering berpandangan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Sedemikian pentingnya peran doa sehingga kita memandangnya sebagai nafas hidup orang percaya. Kami di sekolah kita belum diajari banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, gak ada doa banyak percobaan. Karena itu kalau mau
Nah, perhatikan apa yang Yesus ajarkan tentang doa. Gemetar saya. Jadi saudara harus pahami kalau saya gemetar ini. Perhatikan apa yang Yesus ajarkan tentang doa yang benar. Saya kenapa mengambil judul ini dan yakin ini adalah doa yang benar? Ya karena Yesus yang mengajarkan. Kecuali saya salah menafsir. Saya tidak tahu apakah nanti salah menafsir. Saudara coba perhatikan ya. Yesus berkata begini, janganlah kamu seperti orang munafik. Jadi kalau kamu berdoa, apabila kamu berdoa dimanapun itu, kapanpun itu, kalau kamu sedang berdoa, perhatikan baik kata Yesus, janganlah seperti orang munafik. Ya, doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai kehendak kita. Karena itu berdoalah seperti yang Tuhan ajarkan. Nah pertanyaannya, perhatikan, seperti apa yang Yesus ajarkan tentang doa itu? Perhatikan kebenaran-kebenaran yang Yesus ungkapkan tentang doa. Yang pertama, doa adalah upaya kita untuk mencari perkenanan Allah, bukan pujian manusia. Yesus berdoa jangan seperti orang munafik. Seperti apa orang munafik itu? Mereka berdoa di rumah-rumah ibadah, mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan raya dengan tujuan, dengan motivasi supaya dilihat orang. Jadi yang mereka cari adalah pujian orang, yang mereka cari adalah perkenanan orang. Kamu keren sekali doa, sistematis sekali doa, kalimat-kalimat doamu puitis sekali. Cari pujian orang. Saudara, dari hal ini saya menyimpulkan bahwa doa itu adalah upaya kita, perjuangan kita untuk mencari perkenanan Tuhan, bukan pujian orang. Itu kebenaran tentang doa yang pertama yang harus kita catat. Ya. Lalu yang kedua, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi dan sebagainya. Saudara, Tuhan itu Allah yang menjadi manusia, berkomunikasi dengan manusia, memakai bahasa manusia. Kalau Tuhan datang memakai bahasa malaikat, maka kita bingung semua. Kalau Tuhan menyatakan kebenarannya memakai bahasa surga, nggak ada yang tahu. Kalau bahasa manusia, kenapa kita ditulis dalam bahasa Yunani? Ya karena bahasa itu yang dipakai kala itu. Kalau Yesus itu datang sebagai orang Jawa, sedangkan Alkitab kita ditulis dalam bahasa Jawa. Ya. Kalau Yesus datang sebagai orang Bali, Alkitab itu ditulis sebagai bahasa Bali. Tapi karena Yesus datang sebagai orang Ibrani, yang kala itu bahasa hari-harinya adalah bahasa Yunani. Kalau saya salah ya, kalau saya bisa salah di sini, maka Alkitab kita BB ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa manusia itu kan ada istilah-istilahnya. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Saya memahami ini sebagai istilah. Sama seperti ketika kita dipuji besar kepala, kita menjadi besar kepala, bukan berarti kepala kita berubah jadi besar. Itu istilah. Kita yang sudah tua dipakai dikatakan kita sebagai orang yang banyak makan asam dan garam. Bukan berarti kita banyak makan asam dan garam, itu istilah. Demikian juga masuk kamar tutup pintu, ini istilah. Jadi kalau saudara berdoa nanti ditunjuk berdoa, jangan saudara pergi ke kamar kemudian nggak mau berdoa di rumah ibadah, karena Alkitab kata nggak boleh berdoa di rumah ibadah. Saya ditunjuk doa, saya masuk kamar dulu ya, pergi ke kamar cari kamar. Bukan itu maksudnya. Saya memahami yang dimaksud Yesus ini adalah bahwa doa itu adalah personal relationship kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa seperti kita sedang berupaya untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau akrab dengan Tuhan, kita mau bersahabat dengan Tuhan, kita mau mengenal Tuhan
lebih intim, lebih kuat pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa Tuhan yang kita cari? Kenapa perkenalan Tuhan? Kenapa kita mencari supaya Tuhan dekat dengan kita? Karena Tuhan yang tahu pergumulan kita, yang sanggup menjawab semua doa kita dari A sampai Z. Ketika kita berdoa, kita berharap pertolongannya, bukan pertolongan orang. Orang boleh memuji kita, tetapi orang tidak menolong kita. Orang boleh mengagumi doa kita, tetapi orang tidak menjawab doa kita. Kita butuh jawaban dari Tuhan. Itu sebabnya perjuangan kita adalah mencari muka di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Kita ingin dikenal Tuhan, kita ingin diperhatikan Tuhan. Ini pemahaman tentang doa yang perlu kita perhatikan. Lalu yang ketiga, jangan bertele-tele. Dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca, AMP, memakai istilah bertele-tele itu mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Kalau saya bilang, Pak Sia ganteng sekali, maka Pak Sia, terima kasih. Tapi kalau saya ulang-ulang, Bapak ganteng, Bapak ganteng, Bapak ganteng, Bapak ganteng, Bapak ganteng, sampai 1000 kali pakai tasbih, Bapak ganteng, Bapak ganteng, Bapak ganteng, Bapak ganteng. Malah Pak Sia bukan terima kasih. Ya. Nah, sudah perlu pahami tentang doa, ya. Barometer benar tidaknya doa kita bukan indahnya atau panjangnya, tetapi doa yang benar, doa yang baik adalah doa yang merupakan ungkapan isi hati kita. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Semua yang ada di hati kita, semua yang mengganggu kita, semua yang menjadi unek-unek kita, semua yang menjadi harapan kita, ungkapan isi hati, itulah doa yang benar yang Tuhan mau dari kita semua. Nah, oleh karena itu Yesus mengajarkan doa masuk ke poinnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dipakai istilah, Engkaulah Allah yang besar, semoga Engkau disembah dan dihormati. Saya mengajak saudara tadi untuk menyatakan dengan iman bahwa Allah yang benar atas langit dan bumi ini adalah Allah Tritunggal. Bahwa pujian kita, bahwa penyembahan kita hanya untuk Dia. Tidak boleh ada nama Allah lain yang keluar dari mulut kita yang kita puji, yang kita sembah. Jadi ketika kita berdoa, inilah cara kita mencari perkenanan Tuhan ini. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita mengagumi Dia, kita menghormati Dia, kita duduk di kaki Tuhan menyatakan kekaguman kita, kebanggaan kita kepada Dia, bahwa hanya Dia satu-satunya. Saya ketika menyampaikan khotbah, saya harus berdoa, Tuhan, saya hanya ingin memuliakan Tuhan. Saya tidak ingin menjadikan mimbar sebagai panggung saya untuk mencari nama, panggung saya untuk cari uang, panggung saya untuk cari puji. Saya ingin menjadikan mimbar sebagai mesbah di mana saya mempersembahkan hidup saya di hadapan Tuhan. Saya ini semua yang mendengar khotbah saya menyambut Tuhan, mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi yang ada di hati kita ketika kita berdoa hanya Tuhan yang kita muliakan, yang kita tinggikan,
yang kita lakukan, maka kita akan menjadi sosok-sosok yang memperkenalkan hati Tuhan. Ingat, doa tadi adalah upaya kita mencari perkenanan Tuhan. Kita ingin memperkenalkan Tuhan. Nama Tuhan sudah kudus. Yesus berkata, dikuduskanlah namamu pun. Bukan berarti nama Tuhan tidak kudus. Nama Tuhan sudah kudus, tapi seringkali kita tidak memposisikan Tuhan yang kudus itu pada posisi yang semestinya. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, seringkali Tuhan begitu kecil, Tuhan begitu rendah. Hanya sebatas di bibir saja kita mengagumi Tuhan, tapi tidak di hati kita, tidak di dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Itu sebabnya kita perlu berjuang supaya dalam hidup kita nama Tuhan dikuduskan, dihormati. Dan perjuangan kita sebagai hamba Allah adalah membawa setiap orang yang mendengar pelayanan kita, mereka mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Itu yang Yesus sampaikan tentang doa. Ya. Selanjutnya, menyambut Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuji nama-Nya yang kudus adalah upaya kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan saat kita berdoa. Saya yakin ketika di hati kita, ketika kita berdoa hanya nama Yesus yang kita hormati, yang kita tinggikan, yang kita agungkan dalam setiap pelayanan kita, apalagi kita akan menjadi hamba-hamba yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Ini gak ada suaranya. Amin. Sudah makan? Mau makan dulu, kita rehat dulu. Oke, lalu selanjutnya Yesus berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Semoga engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di surga. Saudara, Tuhan itu raja di bumi, raja pula di surga. Tuhan bukan hanya raja di surga, tapi Dia raja di bumi. Di surga tidak ada pemberontakan. Ketika Lucifer memberontak, dikeluarkan dari surga. Di surga kehendak Tuhan tidak dilawan. Di surga Tuhan dihormati, Tuhan ditinggikan, kehendaknya ditaati. Tetapi di bumi kehendak Tuhan diinjak-injak. Saya kalau mendengarkan khotbah siapa itu yang Waromi, kadang-kadang saya mendengarkan walaupun ada cengkel, tapi saya katakan, saya berdoa Tuhan, hanya Tuhan yang punya kuasa membuka mulut orang ini. Saya mohon Tuhan lakukan sesuatu untuk orang ini. Saya kecewa, saya sakit hati ketika Tuhan ini, rasul-rasul Tuhan ini, kebenaran Tuhan ini, saya sakit hati. Kalau saya jadi Tuhan, saya langsung turun, tak sobek-sobek mulutnya saat itu. Tidak lama-lama panas. Di bumi, orang seperti Muhammad kece yang hanya membela kebenaran bisa dilumuri kotoran manusia, bisa dihukum keluar 10 tahun. Tapi yang begitu jahat, menghujat, begitu keras, jahat sekali, hanya berapa bulan. Tapi di bumi banyak ketidakadilan, di bumi banyak pemberontakan, di bumi banyak kecangan, kehendak Tuhan diinjak-injak. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, sebagai orang-orang yang menghormati Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja sehingga di bumi ini kehendak Tuhan ditaati, di bumi ini Tuhan dimuliakan, Tuhan dihormati. Hendaklah itu menjadi doa kita bersama. Artinya kita memiliki hati, kita memiliki kerinduan yang kuat supaya kita ini
disembah seperti itu. Kehendak Tuhan betul-betul ditaati. Dan kalau kita berdoa untuk itu, maka kita orang pertama yang harus berdoa. Maksud kita berdoa untuk orang lain, lalu kita sendiri tidak berbuat itu, kita tidak mentaati itu. Bagaimana kita berdoa supaya di bumi kehendak Tuhan ditaati seperti di surga, sementara kita sendiri melanggar kehendak. Ketika kita berdoa, kita datang dengan hati Tuhan, saya siap untuk mentaati apa yang Tuhan. Saya siap untuk kepada kehendak. Saya siap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ya, di surga tidak ada pemberontakan terhadap apa, tetapi di bumi terjadi banyak sekali terjadi pemberontakan terhadap apa. Melalui doa seperti ini, kita ingin hidup untuk kehendak Allah dan memberi diri untuk dipakai Allah, supaya semua orang mentaati kehendak Allah. Perjuangan kita begini, membawa diri kita, mempersembahkan diri kita di atas semesta. Karena saya memahami mimbar bagi saya berdoa Tuhan, mimbar yang Tuhan percayakan dimanapun, saya mau menjadikan mimbar itu sebagai mesbah di mana saya mempersembahkan hidup saya di hadapan untuk kemuliaan. Jauh lebih dalam hati saya pun saya tidak mau di hati saya menggunakan mimbar untuk mencari uang, menggunakan mimbar untuk cari nama, menggunakan mimbar untuk cari pengaruh, menggunakan mimbar supaya saya naik, supaya harga saya naik dan sebagainya, supaya job saya naik dan sebagainya. Jangan karena begini. Karena mimbar adalah tempat yang Tuhan percaya yang kudus, yang harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan doa tadi memuliakan Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami untuk berapa tahun? Untuk berapa tahun? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Kenapa kamu 10 tahun? Berikanlah kami hari ini Tuhan stok untuk 10 tahun. Kenapa begini? Sehingga rapelan doa kita 10 tahun mendatang baru datang lagi setelah stoknya habis. Masih ada Tuhan stok untuk 5 tahun, sehingga 5 tahun ini saya tidak datang dulu kepada Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami dan sebagainya. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat dan sebagainya. Saya menyimpulkan ini semua adalah bergantung kepada Allah. Yesus mengajar kita untuk bergantung kepada Allah. Doa adalah wujud ekspresi kebergantungan kita penuh kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan suka orang yang berbahagia. Itu yang pertama yang ditulis dalam Matius pasal 5 adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang menyadari ketakberdayaan, orang yang menyadari kebergantungannya kepada Tuhan, sehingga datang kepada Tuhan itu dengan penuh harap, menyadari kelemahannya, menyadari keterbatasannya, menyadari kebergantungannya. Inilah yang dimaksud miskin itu. Bukan miskin materi. Karena banyak orang miskin sombong. Udah miskin sombong. Masih bagus kalau kaya sombong saya bisa mengerti itu. Kalau miskin sombong susah saya ngerti. Apa yang membuat dia sombong? Tapi ada seorang yang miskin sombong. Untung dia tidak. Di tempat lain banyak sekali orang miskin yang sombong. Ya. Kalau saudara perhatikan dalam Keluaran pasal 16, aturan tentang mana yang Tuhan berikan. Hari pertama mereka diperintahkan mengambil berapa gomer? Berapa gomer? Keluaran 16, 1 gomer. 1 gomer itu berapa liter? Lihat di Alkitab saudara. Ya di belakang 1 gomer itu berapa liter? Cukup banyak itu 1 gomer. Jangan disimpan sampai besok. Karena kalau disimpan sampai besok pasti akan berulang bau busuk. Besok ada lagi, Tuhan kasih lagi besok.
Ada saja orang Israel yang menyimpang sehingga bawa busuk Musa marah kalahnya. Kenapa mereka menyimpang? Mereka khawatir nanti kalau besok tidak datang bagaimana? Kalau nggak ada besok, wah nggak makan dong besok. Karena itu simpan. Tuhan perintahkan hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-5 sampai kemudian. Hari yang ke-6 ambillah 2 gomer untuk hari yang ke-7. Hari ke-7 Tuhan tidak ada kiriman, tetapi makan mereka di hari yang ke-7. Tuhan siapkan mereka di hari yang ke-6. Saudara, Tuhan itu tahu. Saya kondisi saya akan mau dalam beberapa bulan ini. Ketika ada sahabat saya dari Amerika, dia telepon saya dalam kondisi bekerja. Lalu ketika dia telepon saya katakan saya kondisi kurang sehat, bagaimana saya dapat kurang sehat, kurang fit. Ya, ketika dia datang, dia lihat saya kurang fit. Pastor Andreas, tolong jangan kerja terlalu keras. Saya tidak bekerja keras, jangan kerja terlalu keras. Perhatikan kesehatan, perhatikan kesehatan. Terutama mulai sekarang jangan kerja lagi banyak-banyak, sedikit saja. Tapi dia bukan hanya ngomong, tapi dia kasih support. Saya kasih support, saya tambahin support. Tuhan tahu apa yang kita butuh. Tuhan tahu di saat yang perlu, di saat yang tepat. Tuhan tahu. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan sepenuhnya. Berserulah kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi ajaran Tuhan untuk berdoa meminta berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Karena Tuhan mau kita belajar hari ini kita bergantung kepada Tuhan. Besok kita datang lagi, kita bergantung kepada Tuhan. Besok kita datang lagi sebagai orang yang miskin bergantung kepada Tuhan. Besok kita datang lagi setiap hari kita datang kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau sesungguhnya adalah diri kita. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, saudara perhatikan di ayat yang berapa itu, dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Ayat yang berapa itu bantu saya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Bapakmu tahu, ya. Ayat yang berapa? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Lalu kenapa Tuhan mesti minta kita berdoa? Kalau Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta, lalu untuk apa kita berdoa? Saudara-saudara, inti doa sebetulnya adalah Tuhan mau kita datang kepada Dia. Itu saja. Karena Tuhan cinta kita. Saya 2 minggu lalu anak saya yang paling kecil itu ikut kemah di Bengkulu. Hanya 2 hari saja. Saya sudah review sekali. 2 hari saja saya tidak ketemu anak saya. Rindunya udah. Saya ketika jemput anak saya ke mana? Udah dekat. Saya udah ingin ketemu anak saya. Rindu anak saya. Kalau mama tidak setia saja, Papa rindu sekali. Makanya begitu sampai di Batu Liti di kemah, saya langsung cium dia, saya langsung peluk dia, saya kangen. Itu hanya 2 hari. Kenapa saya kangen? Karena saya menyayangi anak saya. Sudah tahu, kasih Tuhan kepada kita jauh lebih besar daripada kasih seorang ayah kepada anak. Tuhan mengasihi. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Tuhan mau kita ajak mencurahkan pergumulan kita, isi hati kita kepada. Inti doa sesungguhnya adalah Tuhan mau kita datang kepada Dia. Masalah memenuhi kebutuhan kita, Tuhan tahu sebelum kita meminta. Karena kemarin kita datang kepada Tuhan dengan doa